sumbernya dari pencipta langit dan bumi, memberitakan kisah-kisah terdahulu. Itu wahyu, bukan mengambil kitabnya Yahudi lalu mengambil masukkan ke dalam Al-Quran, menempelkan begini seperti kitab saudara, yang pada endingnya kitabnya Yahudi itu hanya untuk Yahudi, tapi diambil oleh Romawi sebagai penguasa kala itu. Terjemahannya tapi dalam bentuk Septuaginta diambil, lalu kemudian dikawinkan dengan kitab perjanjian baru mereka. Jadilah satu bundel, padahal itu kitab-kitabnya orang Yahudi. Begitu saudara. Tidak ada legalitas orang Kristen menggunakan kitab tersebut. Tidak ada validasi dari yang memiliki otoritas untuk memberikan, kemudian mengapprove, ya, agar orang-orang Kristen di luar Yahudi menggunakan kitab itu nggak ada. Nggak ada dasarnya. Ini saya sudah pernah diskusikan dengan Pak Bombom, dan Pak Bombom tidak bisa memberikan jawaban. Nah, tapi tema kita bukan di situ, saudara. Tema kita tentang salib. Salib itu adalah hukuman bagi orang yang melakukan dosa yang sepadan dengan hukuman mati yang dikutuk oleh Tuhannya Yahudi. Tapi di Kristen berbeda. Salib itu adalah hukuman bagi Tuhan. Konsep ini dari mana diambil, Bang? Jadi gini, Pak. Di Perjanjian Lama juga kan sudah banyak nubuatan tentang Mesias yang akan datang, yaitu Yesus, ya kan. Nah, itulah celakanya itu di situ, karena yang bukan punya kitab mengklaim ada nubuat. Yang punya kitab tidak ada mengklaim begitu. Penyaliban yang terjadi terhadap Yesus itu bukan karena nubuat, tetapi karena orang Yahudi sebagai eksekutor menyalibkan Yesus karena mereka takut bangsa mereka dirampas oleh penjajah Romawi. Titik. Kristen muncul. Ya, tadi kan abang bilang Kristen gak punya legalitas lah, apa segala macam lah. Sekarang pertanyaan saya, Yahudi, dari mana abang tahu Yahudi punya legalitas yang seperti yang abang bilang? Satu, di dalam Ulangan 33 nomor 4, hukum yang datang kepada Nabi Musa adalah milik kepunyaan Bani Yakub. 2, Yeremia 31 nomor 31 sampai 33. Aku akan mengadakan perjanjian baru dengan Bani Israel dan Bani Yehuda. Aku akan memasukkan hukum Taurat ke dalam batin setiap mereka. 3, Mazmur 147 nomor 19 sampai nomor 20. Hukum yang datang kepada Yakub dan aturan-aturanku kepada Bani Israel tidak aku berikan kepada bangsa lain. Dan yang terakhir, Ulangan 4 nomor 2, nomor 3, nomor 2, nomor 3. Hukumku yang datang kepada Musa jangan kau tambahi, jangan kamu kurangi. Tak boleh. Iya, jadi gini bang ya. Nah, sekarang mana validasinya untuk Kristen kitab itu? Setelah ada data-data yang saya sajikan, tolong Abang Simon. Saya bukan ahli validator bang. Lah, makanya saya bertanya, paling tidak Anda ada kabar bahwa Kristen punya hak menggunakan kitab itu karena ada validasi, karena ada kemudian legitimasi. Mana legitimasi penggunaan kitabnya? Nah, silakan. Kan ada dua versi. Yang pertama Perjanjian Lama, yang kedua adalah Perjanjian Baru. Nah, Perjanjian Baru ini dibuat untuk ibaratnya menyempurnakan atau membuat kesalahan-kesalahan yang di terjemahan lama terjawab di Perjanjian Baru. Makanya seperti Yesus kan beberapa kali dia melanggar hukum Taurat. Tidak boleh menyembuhkan orang di hari Sabat, tapi dia menyembuhkan di hari Sabat. Ya kenapa dia mau bisa melakukan seperti itu? Dan kenapa dia berani? Karena dia Tuhan yang datang untuk menyempurnakan dan menggunakan apa yang salah di Perjanjian Lama. Itu karena dia Tuhan yang mengucapkan itu dari lisan Kristen pasti. Yesus sendiri dari lisannya mengatakan, sabar bang, sabar. Dan Bapa adalah satu, itu kok lisan itu dari Kristen. Itu Kristen yang punya ucapan itu. Iya. Yesus mengatakan, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku ucapkan, apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan oleh Bapa untuk aku ucapkan. Berarti Yesus, menurut Yesus, dia hanya utusan Tuhan. Begini Anda loh mengatakan dia Tuhan. Karena Anda bukan pengikutnya, kan gitu abangku. Gini loh bang,
Dia udah bilang aku dan Bapa adalah satu. Dia juga mengatakan aku dan Bapa adalah dua. Betul. Di terus? mana dua? Di mana dua? Yohanes Hanya 8 karena nomor Gini, Bang. nomor diam. Yohanes 8 nomor 29. Aku dan Bapa adalah dua. Nomor 15, 16, 17, 18. Berapa Bang Silakan. Yohanes? Yang aku dan Bapa adalah dua? Silakan. Yohanes berapa tadi? 8, Anda baca dari data 15 sampai data nomor 18. Kamu menghakimi aku menurut ukuran manusia. Aku tidak menghakimi seorang pun. Dan jikalau aku menghakimi, maka penghakimanku ya itu benar. Sebab aku tidak seorang diri. Tidak seorang diri. Berarti Itu Ya, aku kutipan tidak itu seorang- yang Abang ambil. aku tidak seorang diri. Kalau tidak seorang diri lalu berapa? Sekarang gini Bang. Tunggu, jawab dulu. Kalau aku tidak seorang diri berarti aku berapa? Jangan Abang samakan logika Abang dengan logika manusia. Saya pakai logika siapa lagi? Ini Yesus yang mengatakan. Bahkan Yesus mengatakan data selanjutnya. Bukankah di dalam kitab Tauratmu dikatakan dua saksi adalah sah? Yesus mengatakan satu atau dua? Dari mananya sih yang dua? Coba Anda baca dalilnya. Aku tidak seorang diri, tetapi aku berdua dengan Bapakku. Dalil itu, Bang. Ya artinya kan dua itu dia menjadi satu loh Bang. Makanya di kesempatan yang lainnya ini adalah aku dan Bapa adalah satu. yang membuatnya satu Anda, karena Anda Kristen. Yang membuatnya Kristen. satu Anda, karena Anda Kristen. Ini dia bilang dia tidak seorang diri. Sekarang gini Bang. Dia Tuhan. Kok Tuhan itu karena Kristen Anda mengatakan dia Tuhan karena Anda Kristen. Sedangkan Yesus tidak mengajarkan Kristen. Kan begitu. Ya, maka dari Yesus itu nggak punya agama. Justru dia. siapa bilang Yesus tidak punya agama? Siapa bilang? Saya yang bilang. Mana? Yesus mengatakan apa agama itu? Agama itu apa? Agama itu keteraturan. Agama itu supaya tidak kacau. Agama itu supaya selamat. Yesus mengajarkan keselamatan. Yesus mengajarkan agama. Matius 5 nomor 20. Jika hidup keagamaanmu, kata Yesus, tidak lebih baik dari ahli Taurat, kamu tidak bisa masuk surga. Iya, mana yang membutuhkan Yesus itu agama apa dia? Matius 5 nomor 20 itu apa kata Yesus? Jika hidup keagamaanmu tidak lebih baik, berarti Yesus mengajarkan agama. Matius 5 nomor 20. 5:20. Maka aku jika hidup keagamaan. Jelas itu saudara. Jadi Yesus mengajarkan agama. Kitabmu yang mengatakan itu dan konon itu ucapan Yesus. Sudahlah, kembali aja ke tema. Siapa yang disalib? Ajarin agama Bang, aduh. Nah, karena Kristen bukan ajaran Yesus, maka Anda dia agama apa? Kalau saudara, karena agama Kristen itu bukan agama Yesus, maka Anda mengatakan Yesus tidak pernah mengajarkan agama. Padahal Yesus mengajarkan menjadi Yudaism yang taat. Yudaism itu apa? Yudaism itu agama Yahudi. Sejak kapan dia mengajarkan Yudaism yang taat? Sedangkan saya bilang tadi, Wow. Taurat aja dilanggar. Yesus mengajarkan di dalam Matius 23 nomor 1, nomor 2, nomor 3. Orang Farisi, ahli Taurat sudah menduduki kursi Musa. Dengarkan setiap apa yang mereka katakan, tapi jangan kau mengikuti perbuatan mereka. Karena mereka mengatakan hukum Taurat, tetapi mereka tidak mempraktikkan. Jadi yang benar adalah mempraktikkan hukum Taurat. Itu ajaran Yesus. Berarti Yesus mengajarkan untuk menjadi Yahudi, bukan menjadi Kristen. Ya kan memang Kristen itu terciptanya waktu di Antikodia. Kok jadi Antikodia sih? Kok Antikodia gimana sih? Bukan itu. Enggak. Jarang kita membahas tentang apa bilang tadi dua. Ya kan? Iya itu tadi. Sekarang gini Bang, Tuhan itu maha bisa nggak? Saya tanya. Oh jelas, makanya Yesus tidak lolos jadi Tuhan. Ya dengar dulu. Karena Yesus tidak maha bisa, saudara. Jelas kan? Sabar dulu. Ya kan? Kalau abang bilang Tuhan itu maha serba bisa, diri dia mau dipecahkannya menjadi 10 manusia, menurut abang bisa? Tidak bisa itu. Iya nggak bisa dong. Tuhan tapi mau berpecah diri menjadi 5 nggak bisa. Nggak bisa. Maka Tuhan itu mau menjelma menjadi apapun bisa, namanya dia Tuhan. Nggak bisa.
nggak bisa. Aduh, gak bisa. Nggak bisa. Keren sekali. Iya. Ya, Sekarang abang membatasi menurut kuasa saudara, menurut saudara Tuhan. Tali Tuhan, kuasa Tuhan. kita diskusi bang, jangan bicara sendiri bang. Nanti terkesan Anda gila di sini. Menurut saudara Yesus itu pecahan Tuhan. Kan sudah bilang, Yesus itu adalah utusan dari surga. Utusan katanya Tuhan, gimana sih? Nah, artinya tubuhnya, dengar dulu. Tadi katanya sebagai Tuhan. Tubuhnya sebagai manusia adalah pecahan dari surga, Bang. Iya, pecahan dari surga. Itu sama, itu Bapak sendiri, rohnya itu adalah Bapak Gimana sendiri. Anda mengatakan Dia tidak- Bapak sendiri? Gimana ceritanya? Mana ilmunya? Kalau Yesus itu Bapak itu sendiri. Ini ajaran setan ini. Ini ajaran setan. Anda mendudukkan anak orang menjadi Tuhan yang setara dengan Tuhan. Manusia yang jadi bayi yang tidak bisa berbuat apa-apa, Anda katakan setara dengan Ya, Tuhan. Ini ajaran setan ini. Iya, Ajaran dulu. setan. Yohanes Saudara. 17 ayat 11. Oke. Nomor 7-nya, nomor 3-nya. Yohanes 17 ayat 11. Coba nomor 3-nya dulu Anda baca. Kata Yesus, Apaan hidup yang kekal nomor itu. tiganya? Ya coba Anda baca. Hidup kekal itu adalah mengenal Kita mengenal Engkau satu-satunya Tuhan yang benar. satu-satunya. Mengenal Yesus sebagai Apaan sih? Kan udah saya bilang tadi, di surga itu ada Tuhan. Betul, Bang? iya. Nah, Terus cuman dari perjanjian lama sudah ada apa namanya? hidup kekal itu Penerapan yang akan terjadi kan? menurut itu lagi Tahu Kristen ya, ini Kristen kali. Anda Kristen kali. Asal-asal ngambil kitabnya orang. Tidak boleh gitu. Yesus mengatakan untuk mendapatkan hidup yang kekal, Yesus dikenal sebagai apa? Sebagai Tuhan atau utusan Tuhan? Selama dia waktu menjadi daging, Kristen pasti kali Anda akan ini. mengatakan dirinya itu utusan, Bang. Kristen Kalau kali dia Anda bilang dia ini. adalah Tuhan, dengan Kristen kulturnya kali. orang Yahudi zaman dahulu, dia sudah lama pasti akan dihakimi. Bahkan Loh. sebelum umurnya beranjak 30, dia pasti sudah dihakimi. Loh. Tuhan takut dihakimi. Abang ini, saudara Itu ini terlalu misinya, Kristen. Bang. Itu misinya, Bang. Dari mana Anda dapatkan ilmu itu? Alamak. Dari gereja. Yesus enggak. datang. Bukan dari gereja. Misi Yesus apa? Tidak Saya ada yang baca. sampai, tidak ada yang sampai kepada siapa? Iya, saya bacakan. Silakan. Gini, nama Tuhan dan ilham yang abang-abang maksud apalah tadi, itu gak ada sebelumnya kan? Tidak ada. Maksudnya apa? Musa mendapatkan nama Yahweh itu dari mana? Ya, dari wahyu yang didatangkan oleh Roh Kudus kepada dia. Oke, saya bacakan ini misi Yesus datang ke dunia. Yohanes 17 ayat 11. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia, dan aku datang kepadamu, ya Bapa yang kudus. Peliharalah mereka dalam namamu. Oke. Mereka ini namamu siapa? Berarti nama siapa tadi? Mereka ini siapa? Nama ya mereka ya siapa lagi? Ya manusia, Siapa? Bang. Manusia siapa? Jangan kupikir Kristen. Ya manusia yang mengenal dia. Ya siapa? Jangan kau bilang Kristen. Manusia yang mengenal dia. Tahu-tahu saya Ya siapa mereka itu? Alamak. Siapa mereka ini? pengikut-pengikutnya, pembenci-pembencinya. Siapa pengikut itu? Malah jadi pengikutnya. Masa Siapa pengikutnya? 12. Jangan Anda katakan Kristen, karena Kristen itu bukan pengikut Yesus. Kan aku gak Aku dari tadi nggak ada bilang Kristen, Bang. Ya, makanya aku bilang siapa pengikutnya? Bani Israel atau seluruh manusia? Yang mengenal dia saat itu, saat dia menjadi daging. Berarti siapa itu? Iya, siapa itu? Yang mengenal dia loh, Bang. Bani Israel, sebut aja Bani Israel. Ya mau siapapun itu. Enggak bisa, enggak boleh. Saya belum Bani selesai membacakan Israel. ayat. Bani Iya, Israel. kalau Bani Israel emangnya kenapa? Emang Ya, mereka bukan berarti manusia. kalian tidak termasuk. Siapanya nggak termasuk? Ya kalian bukan Bani Israel. Gimana toh? Loh, kan kami Loh. ini ibaratnya Apa? seperti kata Yesus, dan ajarlah ajaranku ke seluruh bangsa-bangsa. Ya kami Ya nggak itu termasuk. bukan Yesus anak Maria, itu Yesus beda lagi. Itu Apaan beda duplikatnya lagi? Yesus. Loh, Ya, itu bukan Yesus itu. Dengar dulu. Itu bukan Yesus, itu manusia yang dikutuk oleh Elohim, yang keluar dari kubur itu makhluk yang dikutuk. Dikutuk. Ya iyalah. Dari mana dicomot-comot lagi kata-kata dikutuk ini? Astagfirullahalazim.
Makanya saya minta Anda bahas ini, tema ini. Jangan kemana-mana. Siapa yang disalib? Yesus. Oh, berarti Yesus adalah makhluk yang dikutuk. Tapi dia bangkit lagi, Bang. Ya, itu derita lu. Pada hari ketiga. Yang saya tanya, harus didudukkan di sini adalah Yesus itu makhluk yang dikutuk oleh Elohim. Elohim ini siapa? Pencipta langit dan bumi, Tuhannya Nabi Musa. Yang nyalipkan siapa? Yang kamu bilang siapa? Elohim itu- yang menyalipkan aja tentara Yahudi. Saudara, Tentara Israel. coba Anda lihat di dalam Ulangan 21 nomor 22 23 yang Kita masih pembahasan ini, Bang. Aku masih mau klarifikasi yang soal Abang bilang dua, dan aku mau menyampaikan juga misi. Nah, memang Yesus itu dua. Yesus, Iya, Paulus makanya juga dengar mengatakan dulu. Yesus itu dua. Ya. Yesus mengatakan Yesus itu dua. Paulus juga mengatakan Yesus itu ada dua. Ya, makanya kan udah saya bilang, Tuhan, dia bisa menjelma menjadi apapun, dia bisa Tidak ada itu. Itu ilmu dari mana? Coba kasih dalil. Ya ini. Kasih dalil ke saya. Kasih dalil bahwa Siapa Tuhan yang mau bisa dibacakan dulu? Silakan. Oke, dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia, dan aku datang kepadamu, ya Bapa yang kudus. Datang kepadamu. Ya, dengar Datang dulu. kepadamu. Siap. Astaga. Saya tidak mau tahu itu. Itu sudah terjawab. Saya minta di mana buktinya Tuhan Bang, itu bisa Bang. menjelma menjadi apapun. Bang, Yesus itu, Bang, selama dia mengajarkan, selama dia melaksanakan pelayanan, dia selalu menggunakan perumpamaan, Bang. Jadi kalau Saudara, Abang hanya membaca lalu menafsirkan lalu menyimpulkan, salah, Bang. berat ini karena Anda sudah Berat. terdogma. Ada dogma-dogma. Makanya dengar dulu. Peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Nah, artinya misi Yesus datang ke Baca terus. Baca terus ya, ini dulu, sabar dulu. Ya baca Dan- terus karena murid-muridnya juga satu bersama dengan Bapa, bersama dengan Yesus. Kalau Yesus Anda katakan bahwa Yesus itu adalah Bapa, itu sendiri berarti murid-muridnya juga adalah supaya Bapa. mereka menjadi satu, supaya mereka Baca yang terus. mengikut Yesus satu sama seperti kita. Baca terus. Nah, dia dan Bapa adalah satu. Nah, ketika Baca terus. Baca terus. Baca. Data selanjutnya. Baca. Selama gini loh, Bang. Jadi misi Yesus datang ke dunia adalah untuk menjelaskan bahwasanya nama Bapa di sorga itu siapa. Nama Yang Bapa seperti di yang surga bilang itu Elohim. adalah Elohim Ini namanya Bapa. Yesus. Yahweh Hasem, bukan Yesus. Ada dalilnya. Yaitu, Nah, menurut kepercayaan Udah, saya enggak? seperti itu. Dia datang ya ke derita dunia. lu, saya nggak peduli dengan deritamu. Itu saya nggak peduli Ya, dengan itu juga deritamu. cerita Abang yang bilang saya mau ya, kita masuk diikuti kembali Elohim itu kepada juga dalil. cerita Abang dong. Saudara, kita mau masuk ke dalam dalil. Oke? Boleh ya? Saya udah bacakan dalil tapi dibilang derita-derita. Ini gimana? Lah iya dalil kepadamu. Hanya orang gila yang mau Lagi di dibodohi. bawahnya, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Nah, sekarang nama yang Namamu. Tuhan berikan kepada Yesus itu apa? Ya, nama Yesus. Nenekmu Itu kiper. yang berikan nama Di Yesus. mana Tunggu dulu. Di mana dalilnya Tuhannya Yahudi bergelar Kristus atau Yesus? Di mana tertulis itu? Sejak kapan sih Yesus bilang Bapa di sorga itu adalah Tuhan Yahudi? Jadi siapa Tuhannya siapa itu yang disembah oleh Yesus? Dia kan udah bilang bahwasanya Bapa di sorga dengan dirinya itu adalah satu. Hanya saja ketika dia menjadi manusia, dia kan nggak mungkin secara langsung menyatakan dirinya. Udah. Ada lebih baik ke gereja daripada Enggak. di sini. Enggak, kamu ke gereja aja. Kamu nggak Baik, cocok ke diskusi gereja. ilmiah dengan saya, Bang. Ya, diskusilah dengan orang bodoh sana. Iya. Makanya saya tidak mau diskusi dengan orang sok pintar, sombong, dongok, bahlul.